Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kalau kita mencermati, kalau kita merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dan juga kita alami dalam kehidupan kita. Dan lagi ketika kita mencermati semakin banyaknya pergumulan, permasalahan yang sangat mungkin menimpa kita. Maka saudaraku, kita semakin sadar bahwa diri kita ini lemah. Kadangkala tidak berdaya menghadapi dan menyelesaikan semuanya itu. Sehingga saudaraku malam ini saya mengajak, mari kita senantiasa melekat kepada pokok anggur kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Hidup senantiasa dekat, berdoa, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan, permasalahan, dan perjalanan kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang di dunia ini yang merasa dirinya paling hebat, yang merasa dirinya mempunyai segala sesuatu dan mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga dia berpikir, dia merasa aku tidak lagi butuh Tuhan dan aku tidak lagi membutuhkan orang-orang sekitarku. Sehingga saudaraku tidak jarang orang-orang yang seperti ini lantas melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Melakukan segala sesuatu sesukanya sendiri. Pokoknya aku mau, aku lakukan. Aku mampu, aku lakukan. Tetapi saudaraku, orang seperti ini ketika diberhadapkan dengan sebuah pergumulan, dengan sebuah persoalan, dengan sebuah kesulitan yang bagi dia sangat berat, barulah orang seperti ini menyadari dan berpikir, ternyata di balik semua kehebatan yang aku miliki, di balik semua hal yang aku miliki dalam kehidupanku, ternyata aku ini adalah makhluk yang terbatas. Sepandai-pandainya aku, sehebat-hebatnya aku masih membutuhkan kekuatan yang lebih dari itu. Membutuhkan kuasa yang lebih daripada itu, yaitu Tuhan. Dan aku pun juga membutuhkan orang-orang sekitarku untuk mendukung dan untuk bekerja sama, menyelesaikan, mengerjakan segala sesuatu agar selesai dan berjalan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya kita, di mata Tuhan, kita adalah carang. Kita adalah ranting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi menekankan bahwa sebuah ranting atau sebuah carang itu ada dengan tujuan agar berbuah. Sehingga ketika sebuah ranting atau carang tidak berbuah, maka ranting atau carang itu dianggap sebagai ranting atau carang yang tidak berguna, dipotong lalu dibakar. Kemudian yang kedua saudaraku, sebuah ranting dalam dirinya adalah lemah. Dengan tegas dikatakan di luar pokok, di luar Tuhan, sebuah ranting dan carang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebuah ranting ketika tidak melekat kepada pokok, maka dia tidak bisa berbuah dan tidak bisa berguna. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Demikian juga dengan setiap orang, saudaraku. Kita adalah ranting, kita adalah carang, dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur kehidupan kita. Ketika kita hidup di luar Tuhan Yesus, artinya ketika kita hidup di luar kehendak Tuhan,
Ketika kita hidup dengan hati yang jauh dari Tuhan, ketika kita hidup sesuka kita sendiri, ketika setiap keputusan didasarkan keinginan kita sendiri, maka kita pun tidak bisa berbuah. Kita pun tidak mampu menyelesaikan setiap persoalan. Kita pun kadangkala tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Tidak mampu, bahkan tidak kuat mengangkat, menghadapi beban kehidupan kita sendiri. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya saudaraku, ketika sebuah ranting atau carang senantiasa tinggal di dalam pokok, artinya senantiasa melekat kepada pokok anggur, maka pokok anggur itu akan menyuplai sumber-sumber makanan, menyuplai sari-sari makanan, sehingga ranting itu mendapatkan sari-sari makanan dan dia bisa tumbuh, bisa ada daunnya, dan dia semakin kuat, maka buah-buah itu semakin ada di dalam ranting itu. Dan ranting yang berbuah lebat ada sebuah ranting yang sangat berguna dan senantiasa akan dirawat dan dipelihara agar buahnya semakin banyak dan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita masing-masing. Agar kita berbuah, agar kita kuat, agar kita mampu menanggung beban kehidupan kita masing-masing, agar kehidupan kita senantiasa bahagia, mari saudaraku menjadi carang atau ranting-ranting dari pokok anggur Tuhan Yesus yang senantiasa melekat kepada Tuhan Yesus. Carang yang senantiasa melekat kepada pokok anggur kita. Jadilah orang carang atau ranting yang senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Jadilah carang atau ranting yang senantiasa mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan Yesus. Jadilah carang atau ranting yang dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus di sana. Jadilah orang-orang atau ranting atau carang yang senantiasa merasa, Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu dalam hidupku. Dan aku pasrah kepadamu ya Tuhan. Aku ingin berjalan sesuai kehendak-Mu. Aku ingin melangkah sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Aku nurut kepadamu ya Tuhan. Engkau bawa kemana aku, Kau proses apapun kehidupanku, aku nurut kepadamu ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi ranting atau carang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan merasakan kuasa Tuhan Yesus. Kita pun akan menemukan dan merasakan pendampingan Tuhan Yesus. Kita pun akan menemukan dan merasakan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan Yesus yang tepat pada waktunya. Dan kita pun akan bisa berbuat banyak dan berbuah lebat. Sehingga kehidupan kita akan diberkati, kita akan bahagia, kita akan rukun dengan orang-orang sekitar kita, dan kehidupan kita pun akan berbuah menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di saat kita ada di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati, rukun dan bahagia, dan kita pun akan bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa melekat kepadamu ya Tuhan. Hidup yang dekat dengan Engkau, yang senantiasa berdoa kepadamu, yang senantiasa bersekutu dengan rekan-rekan kami, yang senantiasa mengandalkan Engkau di setiap pergumulan dan suka duka kehidupan kami masing-masing. Sehingga
kami boleh berbuah, diberkati, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga kami dengan kerukunan, kebahagiaan, dan rezeki yang cukup. Biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat, dan esok hari kami boleh kembali menikmati hari kami dengan penuh semangat, sukacita, dan dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Selamat malam saudaraku. Biarlah kita senantiasa hidup melekat kepada Tuhan dan menikmati penyertaan dan berkat-Nya setiap saat. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau